Halo, shalom semuanya. Nenos, Luslina, salam sejahtera ya buat semua saudara sekalian. Agustina, Hilda, Rika. Tuhan Yesus memberkati channel, program, siaran, dan setiap pendengar. Ya, Pastor menyapa yang ada di grup WhatsApp ya, grup IBM, I Believe Miracle. Hari-hari mujizat terjadi. Orang-orang yang berdoa kepada Tuhan Yesus, doa mereka dijawab dan diberkati. Halo Siska, Joko, ada Depri, Shalom, Reni, Beni, Lenora, Bon Jovi. Yes, come on. Setiap hari jalan bersama Yesus, kota cantik hadir. Shalom. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Hey, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Hore! Serta Yesus, jalan sertanya. Hey, setiap hari. Yeay, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya. Hey, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Meskipun dalam duka, tetap jalan bersama Tuhan Yesus. Amin. Setiap hari. Hey, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus. Shalom Magdalena, Purnama, Yvonne, Robert, Yvonne, Robert, ada Stephen, Deborah, Ena, Shirley, Rudy, Aini, serta Yesus selamanya. Bernadette, RS Laya. Yes, Berliana. Rumahku ada di dalam surga. Yes, kudus dan mulia. Amin. Kalau hatimu tidak boleh sedih ya. Ingatlah Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga. Yeay. Surga adalah tujuan kita, ya. Surga adalah rumah abadi kita yang sesungguhnya, bukan ruko Anda, bukan gedung Anda, bukan rumah Anda, tapi surga adalah rumah abadi yang sesungguhnya. Amin. Jangan sedih, jangan duka lebih lama lagi. Tanggalkan dan biarlah sukacita Tuhan yang kekuatan kita. Bapakku ada di dalam surga. Yes. Amin. Yes. Ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Yeay. Halo Esther, Junior, Dimas, Laki, Aryani, Murti, Marcel, Hotmina, Aleftaf ya. Since, Jose, Lamsihal, Harry, Jeti, Yohanes ya. Marisi, Tene, Alvin, ya. Haleluya, puji Tuhan dengan sukacita. Ada Day, Anete, Ronald, Lenora, Aini, Hendra, DC, Pangemanan, Niko. Selamat pagi semuanya ya. Ya, Tarakan hadir. Marta,
Robi, wah rame ya. Mr. Bagus, Marcel, Deling, Elis, Marni, Cahyo, Inge, Lai-Laian Channel. Wah, keren nih namanya. Valente. Valente ini orang yang setia hadir ya di dalam live seperti ini. Halo Ambon hadir, Palangkaraya hadir, Wani. Ya, mari kita memuji Tuhan bersama-sama yuk. Yuk. Yes. 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 Smile. Ingat ya, smile. Orang yang smile ya, orang yang suka senyum ya, itu kalau dia cowok pasti ganteng wajahnya. Dan kalau dia cewek pasti cantik. Tapi sebaliknya, kalau dia parasnya bagus, tapi cemberut melulu, itu wajahnya tidak ceria. Mari kita bersukacita. Hey, Yesus. Senang-senanglah, senang-senanglah. Hore. Happy, happy, hey. Happy, 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 happy. Jangan lupa ya, obat yang paling mujarab apa? Happy, happy, happy. Itu obat yang termanjur. I am happy. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Yuk kita happy bersama-sama. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Mari Jo semua kerja buat Tuhan. Amin. Dipanggil Tuhan selalu manis. Wah, Pastor udah tadi kasih bahasa Manado. Mana Manado? Toraja sudah hadir, Surabaya hadir, Jakarta hadir. Ya, ya. Hey, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu sukacita. Amsterdam hadir, wah Manado hadir, ye Manado. Come on, Penang hadir. Selalu manis, diberkatilah setiap orang-orang yang mendahulukan Tuhan, kerajaannya, hatinya bagi Tuhan. Diberkatilah, diberkati. Hey, lebih dari hidup kemurahanmu, lebih dari hidup. Halo semuanya, Jawa Timur, Medan, Kupang. Ya, memuji semua kita yang ada di channel ini, yang ada di grup doa IBM, semua yang ada di TV Aliran Kesembuhan, semua kita mengakui Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Amin. Probolinggo, shalom. Tembilahan, wah di mana itu Tembilahan? Ya, Pastor baru dengar ya Tembilahan. Ada Bontang hadir, puji Tuhan. Ambon Manise, Ambon. Suara orang Ambon itu kalau memuji Tuhan tinggi-tinggi, keren. Ayo bersama-sama memuji Tuhan. Ada Sangatta, Minahasa Utara hadir. Yes, Manado selalu memuji Tuhan. Mari bersama-sama, Tondano. Ada Sumba. Sumba itu apa? Flores ya. Apakah Sumba itu Kupang juga? Sumba itu ada Bajawa. Yes. Kita adalah laskar Kristus yang berdiri untuk menyampaikan kasih Kristus kepada siapapun tanpa menghakimi, tanpa merendahkan, tanpa membeda-bedakan, tetapi kita menjadi saluran kasih bagi setiap sesama kita. Hore! Siapa yang bisa menolak kasih Tuhan ketika datang dalam kemurahan Tuhan?
orang akan melihat kemenangan-kemenangan yang kita bawa dari Tuhan Yesus. Amin. Ada Marta Dinata yang di mana? Apakah di Balikpapan? Kalau tidak salah di Jakarta juga ada jalan Marta Dinata. Ayo, semua kota, setiap wilayah, setiap pribadi, mari memuji Tuhan. Makassar, Bajik ngasing ini, yes. Halo Sumatera Utara, Jayapura hadir. Puji syukur banget ya, channel ini menjadi berkat bagi banyak orang, banyak kota, banyak negara, pedalaman. Mana suaranya dari masuk ke dalam pedalaman Palangkaraya? Mana yang suaranya dari Mahakam Ulu? Ayo. Ya, Bekasi hadir, Tomohon hadir, puji Tuhan. Bukit Tinggi. Wah, kasar sapa semuanya ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Ibu menjadi tim rekan yang setia bersama-sama untuk kita memuji Tuhan. LA, Lenteng Agung hadir, yes. Ambon Manise, halo. Tiongkok, Anggi di Tiongkok. Coba Anggi sapa dulu dong. Kita yang di Indonesia ini pakai bahasa Tiongkok. Ayo, Manggarai hadir. Halo, Pulang Pisau. Wah, Pulang Pisau itu di mana ya? Di semua tempat, mari memuji nama Tuhan Yesus yang besar. Hore! Sebelum hadir, ya Jogja. Wah, ada Medannya. Ya, terima kasih yang setia selalu hadir. Sorong, Depok hadir, Jakarta Barat, Jakbar. Ya, Melbourne hadir. Melbourne ini di mana ya? Apakah di Australia ya? Iya. Pastor belum pernah ke sana. Iya. Jambi hadir. Pastor banyakkan di Balikpapan saja. Kata orang Makassar, di Balikpapan Jikodong. Tapi ku bangun, ku jaga, ku bela. Tapi jadi berkat buat kota. Amin. Anda pun saudara-saudara yang menyaksikan ini, mendengar ini, jadi berkat buat kota. Amin. Wah, Japan hadir. Yes, Kolaka, Depok, wah banyak sekali ya. Ada Siantar di sana, ada Pondok Gede, ada Tabang Kukar. Puji Tuhan. Pastor sapa semuanya yang di Nias juga. Ya, ucapkan selamat ibadah pagi ini, doa subuh ya, antara subuh dan pagi ini berdekatan ya. Jam 5. Wita, Bapak Ibu sekarang di tempat berada jam berapa? Kalau di WIB itu berarti wah, masih jam 4. Jadi yang di seputar wilayah Jakarta, Surabaya, wah, Pastor memuji Anda. Dan saya yakin dan percaya Bapak juga memuji Anda. Luar biasa loh. Ini jam-jam terindah untuk tidur, tapi adalah jam terbaik untuk kita datang memuji Tuhan. Haleluya. Halo Meti. Oh, wit itu apa? Berarti wit itu apa? Tenggara ya? Iya, di Bandar Lampung masih jam 4. Wow, Pematang Raya masih jam 4 juga. Makassar itu masuk di tengah ya. Sama-sama kita di Balikpapan. Halo Maria. Agus, Ivon Mo, Yesus Panglima kita ya. Yesua Panglima kita. Yes, hore. Halo, ada DC Pangemanan, Kiki Kurmala, Yuli, morning all. Haleluya. Tembilahan Riau sekarang jam 4. WIB ya jam 4 ya. Jayapura jam 6. Berarti Jayapura itu 1 jam lebih cepat daripada kita ya. Oke. Ya, kalau Sarawak sama ya, jam 5 juga. Ya, Papua 1 jam. Jadi Amsterdam, wah Amsterdam jam 23.14, jam 11 malam. Nah, lihat ya, setiap kita ada di sisi-sisi yang berbeda. Kita hidup dimanapun berada, semua ada
nafasnya Tuhan. Karena nafas Tuhan ada di dalam kita saat ini, masih ada. Yuk, mari kita bersyukur dan memuji Tuhan atas nafas hidup yang Dia berikan kepada kita. Amin. Haleluya. Halo Sunarti, ada Delon, Eneng, ada Siska, ada di sana Jenita, Emilia, Damaris, Senita. Halo semuanya, ada Jeti, Tribudi, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Hari ini Pastor mau lebih lama mengajak Bapak Ibu sekalian puji-puji Tuhan. Yang setuju hari ini kita lebih banyak memuji Tuhan? Ayo, mana komentarnya Pastor mau lihat ya. Yes. Amin. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Yes, setuju. Bawa kita suatu hari masuk surga. Surga adalah tujuan kita. Tidak mudah-mudahan, tapi sebuah janji dari Tuhan adalah kepastian. Amin. Datanglah, bawa torang semua masuk Jokote nang surga. Oh, salah kali ya. Maksudnya salah dialeknya. Tolong dibenarin dong dialek Manado yang benar, karena Pastor ini suka belajar. Kota yang suci, yang kudus, yang mulia, hati kita semua rindu ke sana. Oh, Yerusalem. Orang yang tahu bahwa dia memiliki sebuah kepastian, dia hidup pasti optimis. Amin. Tidak peling-pelang, tidak ragu-ragu. Karena dia tahu langkah-langkahnya adalah pasti, tujuannya adalah pasti. Yesus Tuhan pasti datang, bawa kita semua yang percaya masuk rumah Bapa. Amin. Tak lama lagi Tuhan Yesus pasti datang, bawa kita semua yang percaya ya masuk. Jadi saudara, kabar baiknya adalah kita semua nanti akan jumpa tatap muka dengan muka. Kita akan ketemu nanti di mana? Di rumah Bapa. Amin. Mungkin saudara-saudara hari ini melihat Pastor hanya di layar kaca, di rumah Anda, di TV Anda, di gadget Anda. Tapi kabar baiknya adalah nanti one day pasti kita akan ketemu muka dengan muka. Bukan hanya kita akan ketemu muka dengan muka, tapi kita akan berkumpul di rumah kediaman Bapa. Di sana ada Bapa yang kita sayang, yang kita cinta sampai selama-lamanya. Amin. Halo Muti, Rusti, Siska, Sabang, Kindangan, Ruslina, Hotmina, ada Asni di sana, ada Elma, Kristiani, ya Thomas, Martin. Tuhan Yesus menjaga kita semua. Amin. Isye, Victor, ada di sana Asni, Ita, Cahyo, amin, Lili, ada Delin Tendean, Lindawati, Elma. Hei, ku mendaki
ke Bukit Sion. Jadi iman itu adalah perjalanan. Jangan lemah ya. Jangan cepat capek ya. Tapi latihlah dirimu untuk setiap hari beriman. Amin. Dikatakan kita mendaki ke Bukit Sion. Kita mendaki ke tempat yang abadi. Amin. Anda mendaki saja ke atas gunung, ke atas bukit. Itu butuh daya tahan, butuh energi yang kuat, saudara-saudara. Kita mendaki ke Bukit Sion. Yuk! Bersama-sama. Hey! Ada Serang Banteng. Wah, Serang Banteng. Halo Serang Banteng. Hey, haleluya. Ku mendaki ke Bukit Sion. Hey. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Yes, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, setiap hari kita melatih diri kita. Ya, jangan cuma kita hanya pikir makan, minum, sandang, papan, pangan. Ingat, semua itu akan dikubur di tanah kuburan. Tapi kita perlu setiap hari, every day walk with faith. Setiap hari kita berjalan dengan iman. Hey! Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci. Ayo, siapa yang jujur dulu? Jarang berdoa. Tapi sejak ikut channel ini, ikut doa di grup WhatsApp IBM, ya, sudah rajin. Ayo, siapa yang mau jujur? Dulu kita jarang baca kitab suci, jarang doa, tapi hari ini kita sudah semakin cinta Tuhan, semakin deep love Jesus. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Berdoa Jo, yes. Doa tiap hari kalau mau. Beriman tumbuh setiap hari, amin. Kalau mau damai, obatnya adalah kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau damai, kalau mau tumbuh. Tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yang tumbuh ini bukan perutnya ya. Bukan pipinya, tapi imannya tumbuh. Kenapa? Karena diberi makan. Kalau Anda hanya beri makan perut, perutnya tumbuh buncit. Ya. Yeay. Haleluya. Wah, ada Carmelo, Abisail, ada Anton, ada Ola ya, ada Ria, Rita, ada Jeti, ya, ada Selfie. Wah, sembayang Jo, ada Teni, ada Saban. Ya, amin, amin, amin. Yesus berkata, jangan takut. Yesus menyertai dan memberi kemenangan. Pernahkah Anda takut? Saat Anda takut, Yesus menolong. Saat dalam kegelapan, Yesus menyertai. Yesus ada bersama-sama setiap kita. Dan Yesus berkata kepada setiap Bapak Ibu sekalian, Yesus berkata, jangan takut. Yesuslah memberi kemenangan. Percayalah. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Dia ingkari. No. Tuhan Yesus menyertai.
sungguh terbukti di setiap langkahku. Tidak pernah ditinggalkan. Selama-lamanya Tuhan menyertai. Melewati badai, tofan, dan gelombang, Tuhan Yesus menyertai. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah Yesus yang setia. Yuk sama-sama katakan syair-syair pujian ini untuk membangun iman kita saat ini. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, dalam lembah kelam, Tuhan menolong setiap kita. Tuhan ada bersama kita. Jangan takut, saudara. Tidak takut. Ada kemenangan yang Yesus berikan. Oh, dalam lembah kelam, aku tidak takut. Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus tidak meninggalkan. Tuhan Yesus menolong orang-orang yang mengalami sakit kanker saat ini. Sakit tumor saat ini. Kesetiaan Tuhan akan membebaskan Anda. Untuk selamanya Tuhan. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Yesusku yang setia. Kaulah Yesusku yang setia. Ku kan selalu melayanimu. Kau Yesusku yang setia. Angkat dua tangan Bapak Ibu sekalian. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas hidup ini. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Kau telah tunjukkan kesetiaan kepada setiap hati kami. Percaya Tuhan hanya kepadamu selama-lamanya. Oh, glory to God. Thank you Lord Jesus. Kau selamanya Tuhan. Kami hidup oleh karena percaya. Kami hidup bukan karena melihat, tetapi oleh karena percaya. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang kami pegang janji-Mu dalam kehidupan kami. Praise God forevermore. Glory to God. Hosana. Kami angkat dua tangan kami Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Sembuhkan mama, sembuhkan papa, sembuhkan anak-anak, sembuhkan setiap pribadi. Sembuhkan tubuh, sembuhkan hati. Ya Tuhan, belas kasihan-Mu. Ini yang kami percaya datang atas kami. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
sepertimu. Kau Yesusku yang setia, tiada Tuhan sepertimu. Yesus, Bapa yang setia, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu. Hari ini kami ada. Horahina sakairakum mas andeyai. Kami ada untuk bersyukur dan untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah pelayanan ini jadi korban syukur di hadapan Tuhan. Kau Yesusku yang setia. Iya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, Pastor menyapa yang ada di grup Telegram, dan setiap pemirsa, pendengar, dan kita siap untuk merenungkan sebuah kebenaran sabda firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang baru saja Pastor dapat ini adalah ada banyak Anda yang sudah disembuhkan saat puji-pujian tadi. Tuhan yang berjanji di dalam kitab Mazmur 22 ayat yang keempat. Dia yang bertahta di atas puji-pujian. Saat dia bertahta, semarak, wewangian, kemuliaan, hadiratnya kita terima. Dan jangan kaget ya, kalau saat ini sakitmu sudah pergi. Saat ini kelemahanmu sudah meninggalkan engkau. Benjolan-benjolan di tubuh Anda lenyap. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini terambil dari surat Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai ayat 21. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi setiap kita. Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21. Tuhan di sini mengingatkan kepada tiap manusia untuk jangan memberontak, jangan melawan, jangan keras hati. Tetapi terimalah setiap pembentukan dengan kerelaan. Hai manusia, siapakah kamu? Kita diingatkan, siapakah kita? Kita adalah manusia
Siapa itu manusia? Manusia itu hanya dari debu dan tanah. Pun menjadi hidup, makhluk yang hidup. Karena ada roh, nefes haya, roh Tuhan, nafas Tuhan yang dititipkan ke dalam debu dan tanah ini yang sudah dibentuk. Lalu Tuhan menitipkan rohnya. Jadi manusia itu hanya debu dan tanah. Namun menjadi makhluk yang hidup karena Sang Pencipta. Yang sekarang kita mengenalnya sebagai Bapa. Yang dulu orang-orang memanggilnya sebagai Adonai, Tuhan, melalui Yesus Kristus. Kita memanggil sebagai Bapa. Jadi roh dalam kita adalah roh anak. Anak manakah yang tidak dinasihatin? Anak manakah yang tidak dididik, ditegur, dan diajar? Bahkan demi kasih Bapa kepada anak, dia rela menghajar anaknya untuk kebaikan. Siapakah kita semua ini? Manusia. Debu dan tanah. Ingat hal ini. Waktu engkau mau sombong, ingat engkau hanya debu dan tanah. Waktu engkau mau berlarut-larut sedih oleh karena pergumulan yang kemarin, sebelum hari ini pastor doakan dan engkau akan menerima kelegaan dan kelepasan. Ingatlah bahwa kita debu dan tanah. Sedih tidak usah terlalu tenggelam di dalamnya. Bahagia tidak usah lupa diri. Hanya debu dan tanah. Hai manusia, kamu itu manusia. Saya manusia. Kalaupun hari pastor menjadi hamba Tuhan, menjadi juru bicara Tuhan, menjadi penyampai pesan Tuhan, menjadi saluran untuk mengalirkan kuasa Tuhan melalui doa kesembuhan. Saya tidak lantas berubah menjadi malaikat atau manusia super. Saya tetap manusia. Makan dan minum, istirahat perlu cukup. Tetapi saya manusia yang rela turun. Sekalipun di tengah pandemik ini, tetap memiliki hati yang besar dan kerelaan. Tetap turun mendatangi orang-orang sakit. Ini manusia yang memiliki roh anak Bapa. Ini mental manusia yang sudah diperbaharui. Tidak boleh dikuasai oleh rasa takut. Kalaupun kita harus takut, hai manusia-manusia, takutlah hanya kepada Sang Pencipta. Sesama manusia kita saling menghormati. Kita harus tunduk kepada pemerintahan-pemerintah yang ada. Karena pemerintahan itu juga ditentukan, dipilih oleh Tuhan. Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Hai manusia, jangan kamu membantah Sang Pencipta. Jangan kamu melawan Sang Pencipta. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kapan? Waktu kita dibentuk. Waktu kita dibentuk, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bagaikan bejana siap dibentuk,
Inilah hatiku di hadapanmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ingat, ada puji-pujian yang kita pernah nyanyikan tahun-tahun kemarin. Kalau hari ini kita sedang mengalami pembentukan, siap dibentuk. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang dibentuk Tuhan, terus siapa lagi? Tuhan tidak membentuk yang lain. Tuhan membentuk manusia. Terkhusus Anda yang memiliki roh sebagai anak. Relakan hatimu dan berkata, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Pernah nyanyi lagu itu? Pernah nyanyi? Pesta juga pernah nyanyi. Maka kalau hari ini pembentukan itu datang, kan kalau kita masih single kan tidak mungkin dibentuk dalam hal keluarga atau rumah tangga. Pasti kelasnya beda. Kalau Anda sudah menikah, ya pembentukannya pasti seputar bagaimana menselaraskan komunikasi, istri suami, kalau ada anak-anak, anaknya satu berarti dia diberi tanggung jawab 3, anaknya 2, dia punya tanggung jawab 4, itu kan pembentukannya beda-beda. Tetapi setiap kita manusia, ingatlah, hai manusia, siapa manusia? Debu dan tanah pun menjadi hidup hari ini karena ada dititipkan rohnya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk. Apakah Sang Pencipta membuat kita cacat? Apakah Sang Pencipta yang menaruh rohnya kepada kita membuat kita kesakitan setiap hari? Tidak, Bapak Ibu. Kesakitan itu adalah keadaan tubuh yang sementara. Tetapi kemenangan adalah sikap hati. Ini sama halnya Bapak Ibu, bahwa sombong itu bukan bicara penampilan. Ya. Tetapi sombong itu bicara soal sikap hati. Ada orang berkata, biar miskin yang penting sombong. Tapi ada kita temukan orang-orang yang sangat kaya diberkati, tapi rendah hati. Jadi jelas ya, Pastor sisipkan sedikit ini supaya saudara memiliki nilai-nilai kekristenan, iman seperti yang betul Yesus ajarkan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semisal orang sombong itu bukan penampilan, tapi sikap hati. Tinggi hati itu adalah sikap hati Anda. Nyatanya hari ini ada orang-orang yang sudah lemah, sakit, tak berdaya, masih angkuh. Sikap hati. Maka mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hatiku di hadapanmu. Orang yang sombong, sikap hatinya angkuh, tidak mau dibentuk. Tapi orang yang rendah hati, yang memiliki roh Bapa, roh yang mau diajar, roh yang teachable, mau terdidik, dipimpin, itu bagus. Orang yang sombong itu, dia memiliki roh independen, roh yang berdiri sendiri, tidak mau diatur. Bagaimana mau dibentuk kalau hatinya itu, rohnya tidak mau diatur. Tapi saudara yang ada mendengarkan doa ini, menyaksikan ini, saudara-saudara kita semua memiliki roh Bapa.
Ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah turut. Ingat, waktu dibentuk itu sakit. Jadi, siapkan dirimu dibentuk. Waktu seseorang dibentuk, pasti ada di dalam dirinya yang akan diubah. Yang selalu pastor sebut ini proses pembentukan. Semisal Bapak Ibu ada di sebuah pekerjaan, di office ya, di kantor. Ketika engkau mengalami ada slack, jangan lantas Anda marah lalu tinggalkan kantor itu. Karena ingat, yang namanya dibentuk, itu pasti ada sesuatu dalam diri Anda yang diubah. Dan keadaan dibentuk itu, pastor pesan dari awal, itu tidak enak. Bisa menyakitkan, menahan amarah kita. Lantas ketika engkau mengalami slack di kantor, lalu Anda pergi, kapan Anda jadi? Demikian pun paralelnya ketika Anda di dalam sebuah gereja, di dalam sebuah pelayanan. Ketika ada hal-hal yang tidak seperti apa yang kau mau, yang kau mau kan manusia lamamu. Kadang-kadang Tuhan izinkan, slack terjadi, miskomunikasi terjadi. Jangan lantas Anda tinggalkan itu gereja atau pelayanan yang Tuhan sudah percayakan Anda. Anda mengkhianati Tuhan. Demikian pun di dalam keluarga. Suami istri ketika terjadi percekcokan dan tidak cocok, jangan lantas Anda harus berjanji hari ini. Apapun, dan kalau perlu Anda gandengan tangan saat ini dengan pasangan Anda dan katakan, yang hujan turun. Lah, itu mah lagu ya. Sayang, iya Dedi, iya Mami. Apapun yang terjadi atas hidup kita ke depan, keluarga kita, ataupun ada pergumulan, proses itu. Ingat loh ya, tidak boleh dari mulut bibir kita ucapkan kata cerai. Ini kan sebuah keputusan. Jadi, meski badai, tofan, guntur datang, ingat, tidak boleh ada kata cerai. Kita lewati semua proses pembentukan itu untuk menjadi indah. Sama-sama. Ini sama halnya juga, saudara, di dalam pergumulan tubuh yang kau alami kemarin. Hari ini, pastor doakan ada kesembuhan. Amin. Apapun yang terjadi hari ini, barangkali ada kelemahan tubuh. Berjanji. Supaya kita tidak menyangkal iman kita. Ya. Karena tujuan kita semua bersama-sama, yaitu menjadi ku mau sepertimu, Yesus. Ingat, disempurnakan selalu. Buat sendok menjadi alat makan hari ini, itu baik dia bahan plastik atau dari besi atau aluminium, itu harus dibakar, mendidih sampai meleleh. Wah. Jadi sendok di tangan Anda itu menjadi alat makan yang indah, rapi, enak dipandang. Itu tadinya yang dipanas mendidih. Kalau tidak menjadi cair, bagaimana ini alat cetaknya bisa berguna kalau ini tidak mau dicairkan? Dia harus dicairkan. Apakah dia plastik, apakah dia aluminium, apakah dia besi. Intinya dicairkan dulu. Lalu dalam kondisi panas cair dimasukkan ke alat
untuk dibentuknya. Ketika kering, saudara-saudara, indah, dicabut menjadi alat makan, sendok yang bisa digunakan. Bukankah kita semua mau dipakai Tuhan? Pastor Andy hari ini, prosesnya itu tidak murah. Prosesnya itu tahun demi tahun, Pastor belajar setia. Di tengah-tengah wujud manusia yang tidak setia. Tapi ku belajar setia. Anda yang kemarin pemberontak, Anda memiliki roh pemberontak, yang menyaksikan ini sekarang, ucapkan keputusan yang baru. Saya mau setia. Dimanapun Anda bergereja hari ini, itu gereja tidak ada yang sempurna. Tapi kalau engkau berkata, tempat ini sampai saya menutup mata, gembala yang sekarang menggembalakan saya, dialah yang akan menghantar saya ke tanah kuburan. Ini keputusan. Sekalipun besok lusa saya menemukan ada yang tidak cocok di gereja ini, atau misalnya gembala itu tidak sesuai. Dasar memang kita yang banyak ngomong kali ya. Kita banyak nuntut. Hari ini aku kurang masuk. Hari ini aku kurang diberkati. Hari ini aku kurang ngangkat. Ngangkat apa? Ngangkat galon kali ya. Kamu banyak maunya, kedaginganmu. Tapi komitmenmu sedikit, saudara-saudara. Dan orang-orang seperti itu akan dibentuk. Kalau dia tetap ikut proses pembentukan, akan menjadi indah saat tiba waktunya. Tapi kalau dia tidak mau dibentuk, dia akan kabur lagi. Makanya itu orang, saya berikan dia gelar jemaat GSJJ. GSJJJ. Apa Pastor GSJJJ? Gereja Sidang Jemaat Jalan-Jalan. Malu dong kita. Begitu ada yang tidak cocok, kita cabut. Padahal itu proses pembentukan. Terlebih malu lagi kalau Anda tidak cocok dengan suami, ganti suami. Tidak suami istri, ganti istri. Ingat loh, kita punya mempelai surgawi. Dan gereja di dunia adalah juga mempelai Anda untuk dididik tentang kesetiaan. Untuk menyambut mempelai surgawi yang sejati. Maka jangan engkau menjadi orang yang mempermainkan gereja. Dimanapun Anda berada saat nonton channel ini, dengarkan sabda ini. Dimanapun Anda berada, mau itu gereja disebut gereja termewah atau gereja tersederhana, Anda akan melangkah kaki di sana. Maka sekalipun badai taufan menghantam, aku tetap setia. Jangan jadi pasukan bodrek sana, yang hanya kerjanya di mana ada rame-rame muncul di sana. Tidak. Pastor mau ajak Anda, menarik Anda untuk menjadi orang yang setia. Dan untuk setia, itu akan melewati proses pembentukan. Tapi ingat, waktu engkau dibentuk di dalam Roma 9 ayat 20 berkata bagian B, jangan komplain. Jangan bilang begini, kenapa aku dibentuk seperti ini? Tidak sinkron. Kita nyanyi lagunya tahun demi tahun. Ini kan lagu yang sangat lama. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Nah, disempurnakan dalam segenap jalanku. Jangan ngomel, jangan mengeluh. Biarkan Tuhan membentuk. Kita tahu siapa yang membentuk kita. Bukan kaleng-kaleng. Bukan penjual obat. Bukan marketing-marketing yang hanya promosi-promosi. Yang ada batas waktunya. Kita harus tahu siapa yang memanggil kita. Dan di tangan siapa kita dibentuk. Ayat 21 dari Roma pasal 9. Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya?
Apakah Bapak tidak punya hak untuk membentuk kita yang kita katakan, saya anak Tuhan? Kalau Anda dikit-dikit ngomel, dibentuk proses Anda kabur, Anda cabut dari gereja, apalagi kalau sampai macam-macam ya. Anda anak iblis, saudara-saudara. Iblis bapakmu. Yohanes 8 ayat 44. Tapi kita punya Bapak, kita harus tahu di tangan siapa kita dibentuk. Kalau engkau sebagai gembala dan lihat jemaatmu itu pemberontak semuanya, tapi mereka masih ada di dalam wadah yang sama, ya itulah pembentukan Anda. Dan saya bersyukur Pastor Andy melewati semua hal itu. Kalau Anda sebagai jemaat dan melihat pengurus majelis, diakon-diakonis itu yang tidak sesuai apa yang Anda mau dalam pikiranmu, itulah pembentukan Anda. Jangan lantas berkata, ini gereja nggak sempurna, aku cabut. Katakanlah ada sebuah gereja yang sempurna banget sebelum Anda datang. Tapi saat Anda datang, jenis-jenis ini yang harusnya bisa diubah dengan doa dan puasa, tapi karena keras hati. Katakanlah ada sebuah gereja di negeri dongeng yang sempurna. Jenis ini datang ke sana, gereja itu langsung jadi nggak sempurna. Gara-gara Anda. Yang nggak mau dibentuk. Keras ya khotbahnya hari ini ya. Padahal pastor tadi maunya sih singkat-singkat baca, lalu selesai. Tapi ya ada aliran ya. Seperti pesan yang sambung menyambut, dan Anda perlu dengar hal ini. Ya. Hargai proses. Proses itu mahal. Maka upahnya adalah kemuliaan. Upahnya adalah promosi. Orang saja acara Agustusan ya Bapak Ibu, kalau ada lomba-lomba, sampai tarik tambang, lompat karung, becek-becek, dia berusaha loh. Kadang-kadang sampai luka karena jatuh dia bangun lagi. Atau ada kadang-kadang sampai terjadi hal-hal tidak senonoh di mana pakai sendok itu kelereng. Atau lomba makan kerupuk sambil tangan dekat ke belakang. Itu kan rasanya geli, lucu, tapi kan juga kayaknya kurang oke gitu loh. Tapi itu terjadi karena untuk memeriahkan acara atau juga karena semua pertandingan. Ya lumayan lah, ada apa hadiahnya? Kompor gas. Kompor gas ya, Anda jangan jadi kompor gas. Lumayan lah hadiahnya kipas angin. Orang bela-belain. Kipas angin, kompor gas, orang bela-belain. Hei Bapak Ibu, engkau dibentuk hari ini. Siapkan diri Anda, relakan hati Anda. Karena hadiahnya bukan kompor gas, bukan kipas angin, tapi mahkota surgawi dan tinggal di rumah Bapa. Jangan tukar surga dengan kesombongan Anda. Jangan tukar surga dengan kepahitan. Jangan tukar surga dengan sikap sifat Anda yang tidak mau diproses. Hargai proses itu. Dan bersyukur proses itu adalah anak tangga menuju kemuliaan. Siapa yang siap diproses, dia siap untuk dipromosi. Tapi siapa yang menghindari proses, dia akan tetap sampai mati jadi pecundang. Ingat baik-baik pesan ini. Tuhan tidak membawa engkau pada kecelakaan. Tuhan membawa engkau pada kemuliaan. Maka kalau engkau sudah yakin di gereja mana engkau berada, di tangan siapa engkau serahkan hidupmu, proses hidupmu, engkau tidak akan kemana-mana. Manusia saja tidak boleh kelain hati. Pasangan Anda akan marah. Di dalam Bible pernah menulis, Tuhan adalah cemburu. Ketika dia proses Anda, jangan kamu lari ke pesugihan-pesugihan duniawi. Ikut Tuhan mah, proses melulu. Hei Bapak Ibu, surga upahnya. Jangan baru diproses tingkat 1 yang harusnya kita ada di sampai tingkat 9 dan sempurna. Kita lari ke
yang mendukung hati Tuhan. Jangan, saudara. Jangan. Pastor ingatkan jangan. Tapi bu Anda mau keras hari ini tidak apa-apa. Itu pilihan Anda dan itu hati Anda. Pastor atau firman Tuhan tidak lantas diberitakan Anda berubah. Keputusan Anda. Ini semua nasihat. Anda timbang baik-baik. Saya ini orang yang sombong. Saya ini orang yang sebetulnya tidak mau diajar. Hei, berubahlah hari ini. Ada banyak orang yang dengar ini sekarang ya. Tidak sakit tubuhnya. Tapi sakit otaknya. Atau sakit hatinya. Maksudnya hati itu gelap. Didikan, nasihat, pembentukan Tuhan dalam hidup kita itu pelita. Bapak Ibu sekalian, semisal sekarang pandemi, pemerintah mengatakan, ayo PSBB, ayo 3M, protokol kesehatan. 3M itu apa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ada yang dongkol, ada yang tidak senang hati. Tetapi ketahuilah, dengan kita bekerja sama hal ini, kita lihat ke depan, ini baik. Mungkin sebagian berkata, gue makan apa kalau gue tidak bekerja, dan seterusnya. Tetapi tujuannya juga baik, saudara-saudara. Kalau pemerintah duniawi saja memberi sebuah aturan, itu baik. Kalau Anda yakin, seyakin-yakinnya percaya, kita ada di tangan Tuhan. Mau seolah-olah pun seperti Daud berkata, sekalipun aku ada di dunia orang mati, aku tidak takut bahaya. Bisa Anda berkata begitu? Sekalipun hatiku diproses, dibentuk dengan keadaan yang membuat aku air mata mengalir, kita berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan bimbang. Karena Yesus Tuhan adalah setia. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Pastor tanya sekali lagi ya. Apakah Bapa di surga tidak boleh membentuk Anda? Selama ini Anda menjadi orang beragama dengan konsepmu sendiri. Buktinya apa? Ketika dibentuk hatimu, dibentuk mentalmu, dibentuk karaktermu, kau lari terus. Kau kabur terus. Mengucap syukur dalam keadaan baik itu mudah. Tapi mengucap syukur dalam kondisi tidak baik, itu keputusan. Apakah Bapak tidak boleh membentuk Anda? Anak mana yang tidak dibentuk? Anak mana yang tidak dinasihati? Kecuali anak-anak gampang, anak-anak murah. Dibentuk, disiapkan hatimu, diproses. Upah ini besar di surga, Bapak Ibu. Pastor rasanya pengen ngomong lebih banyak tentang hal ini. Karena terus terang ya, saya melihat hari ini banyak orang yang beragama, tetapi tidak seperti siapa yang Tuhan disembah. Ya. Banyak orang berkoar-koar tentang agamanya. Tetapi mereka lupa menunjukkan siapa Tuhannya. Mari, Pastor doakan ya, lewat renungan hari ini, kita mau menunjukkan kepada paling tidak sesama terdekat siapa Tuhan kita. Waktu kita dibentuk, kita kemarin orangnya tidak sabar, kita lebih sabar. Kita dibentuk,
Kalau dulu pastor salah ngomong, hantam. Kan dulu pastor ini, apa ya, sudah Anda tahulah bagaimana kehidupan kita. Keluar masuk penjara, dunia malam, narkoba, judi, miras, rampok, kejahatan-kejahatan. Anda tahulah. Tapi sekarang Anda membuli pastor di medsos, Anda menjelekkan namaku secara nasional, Anda WhatsApp maki-maki saya. Tiap hari ada yang WhatsApp maki-maki pastor. Contoh yang terbaru, pastor gadungan. Ya mungkin mereka mengklaim bahwa istilah pastor itu kan punyanya orang Katolik ya. Kan kasihan mengklaim sesuatu hal yang dasar pengertiannya kurang. Padahal di dalam Efesus pasal 4 ayat 11, kalau Anda lihat teks bahasa Inggris, dari 5 jawatan itu, salah satu adalah pastor. Ya, jadi pastor, barangkali kalau yang dipakai oleh orang-orang saudara kita Katolik itu pastur, pakai U, barangkali, ya. Tapi kita janganlah merasa apa ya, kalau ngomong gitu lelah. Anda mau panggil saya abang, adik, nama pun Andi, Simon, nggak ngaruh. Bukan itu esensinya. Tapi bagaimana kita menunjukkan Tuhan yang kita sembah, buah-buah itu dalam hidup kita. Yang kita hanya pintar untuk menilai orang lain, tapi kita tidak mau dinilai. Putuskan hari ini, di mana Anda bergereja, dimanapun Anda tertanam hari ini, dukun penuh pelayanan itu. Dan kalau perlu setelah nonton ini, Anda datangi gembala Anda, peluk dia dengan kasih tentunya, sebagai anak yang menghormati gembala. Gembala Anda itu berjaga-jaga atas jiwa Anda loh. Kalau Anda harus hormati dia, kata Bible, 2 kali lipat hormati dia. Jangan malah lantas Anda gosipin, Anda jatuhkan, Anda omongin. Memang sih, orang yang diangkat Tuhan, objek yang baik untuk diomongin. Karena seseorang tidak mungkin ngomongin orang di belakang dia. Ingat baik-baik, ini rahasia. Kalau Anda diomongin, Anda sedang ada di depan. Tidak mungkin orang ngomongin yang di belakangnya. Dia pasti ngomongin depannya. Apa yang dia lihat, berarti Anda dipromosi Tuhan. Setelah ini, Bapak Ibu, datangi pemimpin Anda. Ya, datangi gembala Anda. Kasihi dia. Dan kalau boleh, ekstrim ngomong gini. Kalau misalnya gembala Anda dipanggil pendeta atau pastor, kalau dia Anda Katolik ya, pastor, P-A-S-T-O-R, pastor, pastor, kalau Katolik pastur, Romo, pater, ya. Kalau pastor ini pastor, O, bukan U. Ingat ya, jadi saudara harap apa ya, yang hal-hal gini nggak usah lagi memasalahkan. Waktu kita habis, dunia sudah semakin tua, Anda masih sibuk istilah sebutan-sebutan gitu. Nah, kalau mau ekstrim, katakan begini. Setelah dengar ini, sharing firman singkat ini, datang kepada gembala Anda, Ibu Gembala, Pak Gembala, ngomong gini, Bapak Gembala atau Bapak Pastor, Ibu Gembala, saya tetap di sini. Dan saya putuskan, semua adalah kesetiaan. Dan saya berjanji, saya berkomitmen,
Oke, saya berkomitmen. Di antara kita berdua, romantis nih ya. Entah siapa yang dipanggil dulu menghadap Bapa surgawi. Saudara-saudara, katakan ini. Siapapun di antara kita berdua, apakah saya sebagai jemaat atau Anda sebagai gembala saya, kita saling mengantar ke pembaringan terakhir. Ini luar biasa, saudaraku. Kalau semisal jemaat duluan dipanggil menghadap Bapa, gembala inilah yang Anda putuskan mengantar Anda ke pembaringan terakhir. Sebaliknya, kalau gembala itu sudah tua, Anda katakan ini, dia pasti menangis, dia pasti terharu, dia pasti perlu Anda. Kalau semisal Bapak Gembala dipanggil Tuhan, sayalah jemaatmu yang kau bimbing selama ini akan ikut mengangkat peti matimu. Dan dengan rasa syukur dan doa penuh rahmat, antarmu ke kuburan. Dan setiap langkahku, saya bersyukur karena sekarang langkahku menjadi langkah orang benar. Terima kasih engkau sudah menjadi gembala yang baik. Di tengah ketidaksempurnaanmu, engkau tidak pernah berhenti mengajarkan sabda firman Tuhan kepada saya. Maka hari ini saudara-saudara, buat keputusan, pilihlah gembala yang Anda sudah pilih dan setialah di sana. Sekalipun lihat pembentukan, tetaplah setia. Jangan memberontak. Bapa kan punya hak membentuk kita. Pembentukan kita sudah kelasnya kita, sesuai area kita. Anda berjemaat di, semisal ada yang kasih komentar GKJ, di sanalah setia. Anda yang berjemaat di GPDI, di sana setia. Anda yang bergereja dimanapun, setialah di sana, saudara-saudara. Bapa kan boleh membentuk Anda. Dan hari ini mungkin pembentukan Anda berbeda-beda. Tapi siapapun Anda dibentuk hari ini, karena kita beriman kepada kitab suci, maka kita tahu di tangan siapa kita dibentuk. Let's pray. Diberkatilah setiap orang percaya yang sudah menerima firman Tuhan ini dengan sebuah kebenaran yang membuat kami merdeka, bahwa langkah-langkah kami diatur oleh Tuhan. Mungkin seolah-olah ada yang sedang melewati ada di lembah air mata saat ini. Tetapi mereka tetap akan berkata, aku tidak takut bahaya, aku tidak akan kabur, tidak akan menghindari semua keadaan ini, karena semua keadaan ini sedang membentuk saya untuk menjadikanku kuat, menjadikanku pribadi yang bersyukur, menjadikanku pribadi yang berdoa, menjadikanku pribadi yang menghargai proses. Dan Tuhan, terima kasih. Proses itu mahal. Dan Engkau memberi kami harga yang mahal ini untuk kami lewati. Ini semua wujud kasih sayang bagi setiap kami. Saat ini Pastor mau berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit. Beban yang berat oleh karena ada roh-roh jahat yang membuat Anda tidak mampu. Tapi tetap percaya. Yang membuat dia kesakitan, tetapi tetap berseru kepada Tuhan. Saat ini, kesakitanmu, go out, free, in Jesus' name. Anda tidak perlu tinggalkan proses itu. Tuhan bisa ubah
tempat tergelap sekalipun menjadikanmu pelita yang memberkati sekeliling Anda. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Jamah setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini. Jamah. Kekuatan yang baru. Menyembuhkan, menyemangati, memberikan pengertian yang baru. Jamah. Dan buat mereka melihat hari ini, bukan langkah yang diatur oleh iblis, langkah kekalahan. Tapi langkah yang diatur oleh Tuhan. Jamah. 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 Ada jamahan Tuhan yang sudah membebaskan engkau. In Jesus' name. In Jesus' name I pray. Glory to God. In Jesus' name I pray. Bertumbuhlah baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan Anda, terlebih juga di dalam gereja lokal di mana Anda berada. Dialah gembalamu yang akan menghantarmu ke kuburan. Atau juga mungkin Anda sebagai anak rohani yang akan mengantar bapak rohanimu ke pembaringan terakhir. Bapa yang mengajar kita akan ketetapan firman-nya hari ini bagi setiap kita. Apakah saudara terberkati? Secara khusus Pastor sangat terberkati. Karena firman itu adalah kehidupan. Firman ini hidup dalam hidupku. Firman ini hidup dalam kehidupan Anda semuanya. Hadirat Bapa begitu indah saat ini, saudara-saudara. Hadirat Bapa begitu suci, begitu kudus. Ada hati yang masih keras, hadirat Tuhan sedang melembutkan. Taruh tangan kanan Anda di dada Anda. Touch. Hati yang benci sedang disembuhkan. Hati yang luka dibaharui. Kalau kita kemarin benci, marah dengan proses kita hari ini, bersyukur karena proses ini harganya mahal. Pertandingan Agustusan saja untuk dapat kipas angin, kita mau berpeluh, berkeringat, kotor-kotor sampai luka gesekan tanah. Kita mau menerima mahkota surgawi. Engkau sungguh baik, Bapa. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku naikkan syukurku buat proses yang Kau berikan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
Denganmu besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih saudara sudah menyaksikan ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Hari yang baru, Tuhan jadikan Anda lebih daripada pemenang. Anda terberkati, silakan bagikan tautan ini ke keluarga-keluarga yang Anda kasihi. Biarlah mereka juga semua mendapat rahmat Tuhan melalui doa, dan kalau mereka sakit, ada kesembuhan bagi tubuh mereka. Pastor hari ini menghargai sebuah proses. Anda pun juga banyak kesaksian masuk bahwa Anda sedang disembuhkan. Sola fide, apapun proses yang Anda alami hari ini, hiduplah oleh iman. Karena Bapa akan membentuk Anda, karena kita adalah anaknya. Immanuel. Ada salah-salah kata dari Pastor, tolong dimaafkan. Nasihat firman Tuhan, hidupilah, yakinilah, berbuahlah. Amin.